syukur namanya. Itu namanya menyia-nyiakan anugerah yang Ya, betul. dikasih. Betul nggak, Ted? Menyanyikan apa yang diberikan ya. Betul. Det, dikit lagi, Det. Nah, kamu kan sekarang nih berkeluarga nih di Jepang nih. Pengen tahu dong gimana sih? Kasih gambaran berkeluarga di orang Indonesia berkeluarga di Jepang tuh gimana sih, Det? Orang Omong-omong, Indonesia berkeluarga di Jepang. Kalau gimana? menurut Apa misalnya fasilitasnya apa? Susah apa enggak ngurus-ngurus? Kan sekarang istri berarti baby di Osaka nggak kerja ya, ikut daddy aja berarti ya? Oh iya betul Pak. Ya kan? Jadi Gimana tuh? kalau kasusnya kayak Dedi itu kan karena satu ini ya berangkatnya bareng jadi satu angkatan dulu. Kalau istrinya pulang ke Indonesia dan pengen tetap berada di Jepang, itu Dedi ngurusnya gampang Pak. Jadi Dedi tidak ada namanya proses pemanggilan karena posisi istri masih di Jepang gitu. Jadi Dedi tinggal lanjutkan gitu. Jadi Dedi minta rekomendasi dari tempat Dedi kerja bahwa Dedi pengen istri gitu. Jadi dapat nanti surat-suratnya, nah berkas itu Dedi urus dan pengajuan visa untuk istri itu sangat gampang. Jadi sama kayak Dedi ngurus punya Dedi gitu. Iya, Dedi ngurus punya Dedi bareng ngurusnya. Ini istri saya loh gitu. Jadi langsung jadi Pak. Jadi nggak proses penanyaan ininya gimana itu nggak ada. Jadi cukup ngelengkapin berkas Dedi aja dan istri itu siapa dan menunjukkan apa ya? Kalau dulu butuh buku nikah Pak, buku nikah. Karena kita berkeluarga. Buku nikah yang Indonesia. Jadi buku nikah ditunjuk. Iya, jadi ditunjukin Pak. Nah, kalau yang buat yang nikahnya di Jepang itu kan ada juga surat yang dari KJRI itu. Nah, itu juga bisa ditunjukin. Tapi karena Dedi udah punya, ya tunjukin itu aja gitu Pak. Cukup itu. Nah, selain dari situ, kan Dedi harus ngelapor ke pihak kekelurahan setempat itu bahwa Dedi emang tinggal bareng dan emang statusnya sendiri. Jadi Dedi minta ke juga gitu. Jadi bahwa baby itu emang istrinya Dedi. Nah, ada surat juga. Gitu. Nah, jadi diurus. Jadi jadinya bareng, Pak. Benar banget. Jadi hitungan hari, jam. Jadi istri juga kalau Dedi apanya, Pak? Enggak, hari, Pak, hari. Jadi minggu jadi, Pak. Oh, iya. Oh, karena baby-nya juga posisinya masih di Jepang minggu juga jadi, gitu ya? Masih di Jepang. Jadi baby masih pakai kartu KTP yang lama masih bisa, tapi udah dibolongin. Cuman misalnya ada keterangan aja lagi diperbarui gitu aja. Iya. Jadi administratif nggak susah lah ya? Terus enggak. Jadi pengurusan kayak hokengnya, asuransi kesehatannya gitu juga sangat gampang banget. Jadi tinggal ngajuin ke perusahaan, saya punya istri. Jadi ngisi biodata aja. Setelah 2 minggu dapat juga gitu. Nah, dan juga kalau kita ngurusin perusahaan juga dapat tunjangan juga gitu. Karena udah ngelapor istri ada gitu. Dari perusahaan tapi itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing dong ya. Kalau di perusahaan lain mungkin nggak gitu ya, bagaimana? Atau itu ada undang-undangnya? Atau ada by undang-undang Jepang? Biasanya ada undang-undangnya, Pak. Ada undang-undang, cuman nominnya aja yang berbeda gitu, Pak. Semuanya bakal seperti itu, Pak. Jadi kalau yang punya istri, punya anak, semuanya ditanggung pemerintah dan dikasih tunjangan dari perusahaan, Pak. Ditanggung pemerintah tuh gimana maksudnya, Det? Anak pun ada tunjangannya, Pak. Dari mana? Dari pemerintah atau dari perusahaan? Ya, tadi kan kalau yang dari pemerintah itu yang anak itu dari pemerintah dapat, dari perusahaan dapat, Pak. Apa tuh biaya apa tuh yang dikasih? Misalnya dari berupa cash, berupa uang, cash. Kalau yang ini cash uang. Kalau yang anak itu biasanya per 6 bulan itu nerima kira-kira sekitar 6 mang, Pak. Per 6 bulan dari pemerintahnya. Jadi setahun itu 2 kali nerima. Iya, setahun 2 kali nerima kayak bonus aja gitu. Dari itu dari pemerintah ya? Kalau yang dari perusahaan, anak itu dapatnya pemerintah, Pak. Pemerintah. Kalau dari perusahaan? Nah, kalau yang dari perusahaan itu tiap bulan dapatnya, Pak. Tiap bulan dapatnya. Nah, kalau yang dari pemerintah, Det, sampai anak berapa dapat tunjangan itu? Istri. Semua dari pemerintah itu anak kedua ya. Kalau yang salah anak. Tapi kalau ini mah kayaknya dapat terus, Pak. Kalau anak kamu 5 nanti dapat 5 dapat tuh. Jangan sampai mereka siapa?
Kalau misalnya anak kamu 5, lima-limanya dapat Kalau punya anak 5 gitu. Misal. Iya. Dapat, tapi kayak dibatasin dengan usia sepertinya, Pak. Kalau mereka udah bisa mandiri, kayaknya udah nggak bisa dapat gitu, Pak. Nah, sampai berapa? 17 Iya. tahun gitu. Sampai 17 tahun ya biasanya. Enggak 15. Kayaknya seperti SMA kan, Jepang mandirinya SMA kayaknya, Pak. Lulus SMA udah SMA. nggak. Usia SMA enggak, apa lulus SMA? jadi kalau yang tunjangannya tadi dia dibilang itu sampai dia masuk SD, Pak. Kalau yang itu. Nah, kalau yang tunjangan untuk SMP SD itu mungkin ada lagi, Pak. Jadi karena dia belum masuk fase itu, belum bisa jelasin. Jadi kalau untuk anak-anak yang memang belum masuk sampai sebelum dia itu tuh ada itu. Nah, kalau yang tunjangan untuk yang udah gede itu ada lagi, cuman beda lagi. Belum sampai sana dedinya. Lebih besar apa lebih kecil? Iya, ada lagi, Pak, beda lagi. Kayaknya semakin besar, Pak, karena biaya makin tinggi ya. Kebutuhan juga makin besar, Pak. Iya. Tapi itu berarti itu yang tadi 6 kalau salah 6 bulan itu per anak kan. Jadi nanti kalau ada anak lagi dapat lagi 6 mang per 6 bulan tadi itu ya. Dapat lagi. Iya. Jadi mirip seperti biaya persalinan sama fase hamil kan juga dapat, Pak. Oh gitu. Istri itu. Sekarang tidak berbentuk uang, tidak berbentuk. Iya. Bantuan dari pemerintahnya tidak berbentuk uang, tapi berbentuk kupon, Pak. Kupon untuk? Voucher. Untuk? Jadi punya voucher setebal ini, Pak. Jadi kan biaya melahirkan itu kan, biaya pengobatan, pemeriksaan lab atau apa-apa kan ada kayak kita kan ada yang ditanggung BPJS, ada yang enggak. Iya. Nah, ini semua ditanggung. Ada yang di-cover dari Hokkien kita, asuransi. Melahirkan itu semuanya ditanggung, Pak. Kalau untuk kontrol dokter segala macam? Jadi kayak, bayar itu, ada kuponnya. Jadi gratis tuh? Jadi tinggal serahin kuponnya, jadi bayar pakai kupon. Gratis. Oh. Jadi kupon itu memang semuanya untuk berobat apa? Untuk ini ya, untuk berobat. Berobat Khusus. Kalau bawa periksa istri, lab, berobat. Dapat tunjangan berupa uang juga nggak kalau istri? Kemana itu? Yang dari perusahaan? Pemerintah. Pemerintah nggak dapat, Pak. Jadi pemerintah tuh sistemnya cuma dapatnya yang kayak gitu. Oh, jadi kalau lagi hamil? Kalau kayak uang corona gitu dapat, Pak. Oh, uang corona. Kemarin dapat lumayan ya, dapat 10 mang ya. 10 mang ya. Lumayan. Kalau 10 mang per orang kan 20 jadinya. Itu tuh 10 mang itu per orang, kan kepala di sini. bukan per kepala keluarga ya, per orang ya? Enggak, per kepala orang, Pak. Wah, hebat. Jadi kalau yang punya keluarganya 50. Kalau anaknya 3, berarti suami, istri, anak 3 gitu, satu-satu gitu. 5. Wah. 5. Keren. Ya, mudah-mudahan cepat. Kan bantuan kedua 5 mang nih. Bantuan yang kedua 5 mang kan per kepala juga. Udah cair tuh. Tapi untuk yang tadi belum 1 apa gitu. Tapi sebagian udah ada yang cair tergantung wilayah, Pak. Karena Osaka sama Tokyo apa gitu yang wilayahnya pas, penduduknya banyak, sedikit lama biasanya, Pak. Ya. Ya berarti berkeluarga di sana juga ada yang meringankan lah ya, Det ya. Gitu, Det ya. Bawa keluarga di sana. Iya, Pak. Iya. Jadi tadi kalau meskipun yang LDR kan yang udah lulus pasangannya ada di Indonesia, itu dengan khawatir juga ada juga cara pengurusannya. Itu juga nanti ditanyain aja ke senpai, Pak. Biasanya teman kamu ada yang mau pindah ke sana dengar dari Yokohama ke Osaka tuh dengar orang Palembang satu itu. Oh, ada, Pak, ada. Nanti bakal di sini juga, Pak. Iya. Udah. Bagus lah, tapi ngumpul di Osaka. Karena istrinya di sini juga. Ya istrinya kan kawan kita juga. Bakal di sini semua. Iya. Aduh, iya. Iya, bakal ngumpul, Pak. Ngumpul lah. Reunian di sini. Ya udah, Det. Gitu mungkin, Det. Jadi biar Pak Soninya nggak kemana-mana nanti kalau reunian. Iya, saya tuh suka terharu ya kalau ke Osaka tuh saya suka nggak boleh hidup di hotel sama kalian tuh. Suka. Cuman sekarang saya nggak bisa nginep tempat Dedi. Ada istrinya sekarang kalau tempat Dedi. Iya.
Risman kan kosong terus Iya. Pak Jum. Masih banyak, pasukan masih banyak. Ada Risman, ada siapa? Bareng Risman siapa lagi? Iya, Banyak. Agung. Oh iya, Agung. Agung. Oh, iya, iya. Agung kapan tuh? Noor. Agung. Si Agung kapan tuh katanya? Belum ada cerita-cerita, belum ada berita-berita. Nggak tahu Pak. Belum ada berita. Nah itu. Banyak lah. Tapi dia pengen, tapi banyak yang harus dipikirkan gitu. Iya, iya. Nggak tahu lah urusan Agung. Nanti ketemu lah ya mudah-mudahan. Saya soalnya insya Allah nih, Ded, Bahana juga ada kerjasama juga untuk merangkatkan Tokutegino ya ke Osaka, Ded. Tokutegino ke Osaka. Jadi daerah mana saya lupa daerah. Nanti saya lihat ya alamatnya di mana. Jadi kayaknya mulai tahun depan sih bakal ya mungkin nggak akan sering ke sana sih ya, tapi kalau ke Jepang pasti ke Osaka gitu loh. Karena mitra kita di situ, Tokutegino. Ya alhamdulillah corona ini awalnya memang cukup menyakitkan ya Det ya buat pengusaha. Ya Bahana kan juga Bahana kan tahun-tahun awal itu kan kita tidak sama sekali ya bisa dikatakan itu kita masa-masa rugi, jadi baru 2 tahun ke belakang lah baru kita mulai impas. Jadi, nah ketika impas ini kena corona, ya kan, kena corona ya lumayan berat. Cuman ternyata banyak hal baik juga yang kita dapetin pas corona ini, Det. Ya salah satunya dapat ketemu mitra tadi yang dia membiayai biaya pelatihan tuh Det di Indonesia sama dia ya dengan dia baik hati sekali nih perusahaan ini membiayai semua jadi beban kepada siswanya juga nggak berat, bahkan ya ringan sekali malah bukan nggak berat. Nah kemudian kita belajar juga mengenai sistem belajar jarak jauh, Det. Jadi sehingga makin banyak yang bisa dijangkau gitu, Det. Ya kan? Kalau dulu kan semua harus langsung ke Bandung kan ternyata kan lumayan berat. Nah dengan sekarang kita belajar nih, wah ternyata pelajaran berharga. Dan ternyata di masa corona ini dari Bahana tetap berangkat lebih dari 100 orang, Det. Saya juga surprise, saya juga terharu juga. Wah, ternyata banyak juga yang berangkat ya, saya pikir. Jadi, ya alhamdulillah. Dan Kaigo semua. Jadi, walaupun awal-awalnya lumayan menyakitkan corona ini, tapi ternyata ditutupnya akhir tahun 2020 ini lumayan manis lah, Det. Dibalik gitu, Det. Dan ya mudah-mudahan ya karena kita dari awal niatnya niat baik, Det ya. Mudah-mudahan niat baiknya juga terus dijawab sama sama Allah gitu kan ya. Jadi bisa maju terus. Kan kalau saya sih yang buat semangat majuin majuin Bahana ini ya lihat Dedi dan kawan-kawan inilah gitu loh. Bukan apa-apa. Ya kan? Ya. Waktu itu ya ngelihat ketemu saya juga sebenarnya terima kasih, harus banyak terima kasih ke Bahana, Pak. Ya enggak lah, sama-sama lah. Saya juga makasih kamu waktu itu kan Bahana belum apa-apa, kamu percaya mau pelatihan di Bahana itu juga luar biasa, Det. Ya enggak? Bahana kan masih belum meyakinkan masa-masa kamu itu kan? Ya, belum banyak kan? Ya sama-sama jadi belum ada senpai. Belum ada hasil, tapi kamu percaya sama kita tuh juga sebuah penghargaan luar biasa buat kita. Makanya saya nggak akan pernah lupa sama kalian. Udah saya anggap adik-adik saya gitu, adik-adik saya yang jauh. Apalagi sampai sekarang kalau saya ke Jepang itu nggak pernah. Angkatan 1-2 ya. Iya, apalagi ya kalau ke Jepang nggak pernah nggak ditemuin. Saya kan itu kan saya dalam hati saya sebenarnya kalau mau nangis saya nangis terharu gitu loh. Jaket dari kamu masih simpen loh, lihat masih ada, masih saya pakai tuh jaket dari kamu tuh yang coklat. Iya. Ada sama ini. Iya benar. Iya, ya mudah-mudahan. Sekarang jadi pengajakin nih KKHI kan karena udah banyak sekarang. Iya, 70 orang ya sudah pantas bikin komunitas. Udah bisa bikin partai, bikin lagi tuh KKHI itu. Iya. Kamu kan kelihatannya kamu bergeraknya ke arah politik nih, kelihatannya deh di Lubuk Linggau. Enggak. Makanya pengennya Pak, makanya harus. Saya curiga S1 nih kayaknya Dedi mau masuk politik, saya pikir kayaknya mau anggota DPRD nih saya pikir. Ya kalau masakan kalau di ini nanti ujung-ujung AMK kan gak enak gitu lah.
Ya apapun lah, Det. Pokoknya saya sih doain apapun. Kalau ya Iya. Dedi, ya kayak tadi Dedi cerita, waktu masa-masa sulit bisa bangkit lagi, akhirnya lulus bisa membuktikan. Jadi ya Hmm. yang penting kan sekarang lagi Saat ini pukul 13. di fase apapun, yang penting kita lakukan yang maksimal, ya nggak sih, Det? Karena kita nggak tahu, ya kayak sekarang misalnya kayak teman-teman Iya, yang sekarang betul. lagi down nih, lagi down kerja, ya udah tetap aja karena nanti Iya. yang kita nggak tahu adalah ketika kita down kita bangkit dan kerja kita bagus, yang paling berharga tuh apa coba, Det? Kalau menurut saya nama baik dan reputasi gitu, Det. Betul nggak? Betul. Jadi kalau ternyata si anak ini Betul. walaupun Jadi ditindas segala macam tetap bagus, ini berarti orang yang luar biasa. Itu akan dan itu yang akan didengar orang gitu loh, Det. iya. Iya, jadi ya nggak ada. Betul, Pak. Ada cerita juga di tempat kita Nah, ada yang seperti itu, Pak. gimana Jadi tuh? dia melihat anaknya, meskipun dianya, ya kan saya mengajarkan ini nggak belajar atau apa ya, itu kan kemampuan orang, Pak ya. Dia Iya. semangat belajarnya tinggi, semangat kerjanya tinggi, Pak ya. Mm-mm. Jadi kan setelah itu dia kan ada kesempatan enco, Pak ya namanya ya, Iya, perpanjangan visa perpanjang. gitu, karena masih dibutuhkan perusahaan, Pak ya. Orang suka kerjanya, suka belajarnya, suka semangatnya. Jadi perusahaan juga tetap mempertahankan, Pak. Pertahankan, betul. Meskipun tidak ada jalan untuk mereka. Iya, enco, Pak ya, enco kan habis cuma 1 kali tuh. Tapi perusahaan masih butuh, Pak gitu. Nggak Iya. bisa, dia nggak boleh pulang gitu. Dia harus kita ambil gitu. Mm-mm. Ada cara lain. Jadi mereka tetap bertahan sampai sekarang, Pak. Ada yang seperti itu, Betul, Pak. betul. Jadi ya benar, meskipun itu tuh orang menilai kita tuh dari berbagai hal. Betul. Jadi kalau kitanya baik ya insya Allah hasilnya baik, Pak. Betul. Nggak bakal mengecewakan gitu. Betul. Ya walaupun kalau misalnya kita ngomongin ujian, mungkin hasilnya tidak lulus ujian, tapi pasti ada dampak lain gitu loh, Det. Iya. Kayak tadi dibilang, misalnya karena Ada, kan ada. perusahaan itu kan tidak wajib memberikan enco kepada orang tersebut kan. Kalau orang yang nggak bener mah mungkin nggak dikasih enco kan gitu kan. Iya, Det? betul. Iya. Dipulangin, Pak. Ada di kita beberapa dipulangin. Ya karena memang Mereka benar-benar nggak butuh orang kayak gitu. Iya, iya. Iya. Ya, Meskipun mudah-mudahan. kitanya kerjanya, iya. Mhm. Tapi Kenapa? kalau semangat kerja belajar kita ada tuh kita dihargain, Pak, dihargain. Betul. Ya karena kan tadi dia bilang memang ada program lain misalnya kan ya. Tapi kalau misalnya Iya. ternyata terbukti kita selama kerja itu memang belajarnya juga nggak lulusnya memang karena males, kerjanya juga asal-asalan. Ya siapa yang mau meng-hire kita walaupun Iya. ada jalur lain. Kan jalur lain itu Ya, kan cuman caranya, tapi Tetap. dipekerjakan atau tidak tergantung kitanya, ya nggak? Iya. Kalau kita yang nggak beres ya siapa yang mempekerjakan kita? Tergantung kitanya lagi. Iya, makanya. Siapa yang mau kerjain? Iya, betul kan? Itu kan memang secara peraturan adalah si jalur tadi, Betul. Toko Tegino itu. Tapi kalau dilihat orangnya nggak bener, siapa yang mau hire Iya. gitu loh. Misalnya nggak dapat rekomendasi. Iya. Udahlah, pulangin aja. Iya. 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 Oke, Det. Sejam juga, Det, kita ngobrol, Det. Lama juga. Saya pikir Iya, tadinya setengah jam, terus ternyata seru juga. Lain kali lagi ya, ngobrolin yang lain. Lain kali ngomongin yang lain, yang santai-santai. Iya, Pak. Ya. Bebas. Ya. Iya. Santai aja, ngobrol santai kita, Pak. Nah, nanti mah kalau bisa sama baby lah, saya pengen tahu juga dari babynya gimana hidup di sana berdua gitu loh, sebagai pasangan. Iya. Ya, nanti ya kapan-kapan kita atur lagi waktunya pas lagi ini dianya belum mandi, nggak pakai jilbab. libur sih. Oh, tapi kamu shift malam nanti ya hari ini ya? Iya, Pak. Jam 10 berangkat, 10 malam, balik jam 7 pagi. Oke. Oke, Det, yang makasih. Dinas yang ini, yang dinas bantuan. Oh. Berarti cuma 5 jam kerja ya, 10 sampai jam 7. Iya, enggak 7 jam kerja. 7. Kan ada istirahatnya 1 jam. Full juga. 7 jam. Oke, Det, makasih banyak ya, Det. Sampai ketemu, mudah-mudahan berikutnya bisa ketemu langsung di Osaka lah. Jadi nanti kita bikin videonya lebih keren gitu. Siap, ditunggu. Iya, jadi biar nggak virtual lagi, Pak. Iya. Oke, Det, makasih, Det. Assalamualaikum. Sukses terus ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.